Rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu rizqumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang sekarang sedang mendampingi anaknya belajar di rumah, yang saya hormati pula, dan anak-anak yang sekarang sedang belajar di rumah, yang saya cintai dan saya banggakan. Mari pertama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, waras, selamat, aman, lancar, dan barokah. Dan atas pemberian itu semua, mari kita ucapkan syukur dengan ucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, kita panjatkan syukur pula kepada seluruh perantara agama, mulai dari junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Dan kepada sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, para tabi'in dan tabi'in sebagai perantara agama yang kita jauh dari sumber agama ini, kita bisa mendapatkan agama yang insya Allah bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Dan atas jerih payah beliau, atas perjuangan beliau, kita syukuri dengan ucap syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jazah, semoga Allah membalas khairan yang lebih baik. Dan atas yang ketiga kalinya, atas kedatangan kehadiran Bapak Ibu, atas mendengarkan dari rumah oleh Bapak Ibu dan anak-anak, saya syukuri dengan ucap syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Segala puji bagi Allah, pun kamu sekalian khairan lebih baik. Mudah-mudahan Allah membalas pada kalian semua hal yang lebih baik. Di sini saya ingin menyampaikan tausiah ini, yaitu dalam rangka pesantren kilat online yang diharapkan bisa didengar dan dinikmati oleh Bapak Ibu, orang tua, dan semua siswa. Adapun materi pada kali ini, kita nanti akan mengangkat bahwa ada dua hal. Yang pertama yaitu tentang sebenarnya kewajiban kita. Yang kedua yaitu tentang sukses Ramadan. Jadi kita ingin menyampaikan sebenarnya hidup kita seperti apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imun. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Aku tidak berharap mereka memberi apa saja, memberi rezeki pada, tidak berharap. Jadi Allah itu bersifat merdeka, bersifat kuasa, dan yang membutuhkan itu semua adalah manusia. Jadi sebenarnya pada hakikatnya manusia hidup di bumi ini
kewajiban utamanya adalah beribadah. Adapun kita bekerja, mencari maisha, mencari makan dan lain sebagainya itu adalah hal untuk memperjuangkan kita dalam rangka meningkatkan ibadah. Bisa beramal soleh, bisa hidup, bisa beribadah. Puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, nanti dalam puasa ini nanti kita bahas itu semua. Oleh sebab itu kita harus memahami rukun Islamnya dua pedoman, yaitu kita bilai berupa Al-Quran wa sunnati Nabi berupa Al-Hadis. Barang siapa yang berpegang teguh pada dua perkara itu, maka dia akan selamat. Jadi itu. Jadi kalau orang Islam tidak pernah mengkaji Quran, apalagi orang Indonesia itu tidak pernah mengerjakan, karena dasarnya adalah kila wa kola, dikatakan dan mengatakan. Ya, ini diceritani bahku dulu seperti ini, sehingga ya saya melakukan seperti ini. Padahal dasar yang digunakan tidak. Itu oleh sebab itu kita sangat bersyukur sudah beragama Islam, sudah berpedoman Quran hadis, sehingga kita hanya tinggal meningkatkan saja. Lain sakatun la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur pada nikmatnya Allah, maka aku akan menambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatnya Allah, maka siksaku amatlah pedih. Ini ada beberapa contoh orang bersyukur dengan orang tidak bersyukur. Dibuktikan. Jadi buktinya adalah ditambah atau disiksa. Misalkan ada seseorang itu melihat sekolahan lain itu punya seragam gonta-ganti bagus. Itu ternyata di tempat kita tidak punya seragam itu. Dalam pikiran, kapan ya kita punya seperti itu? Nah, setelah itu sekolahan itu memberikan seragam, mungkin donatur dari mana sehingga ada seragam, tetapi tidak ada jahitannya. Nah, itu kalau yang bersyukur, maka dia akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang tidak bersyukur, maka dia akan mengatakan wah, perkasa ke orang tuku seragam kalau jahitan, pada jahitan saiki yo larang. Dia akan tersiksa. Yang satu akan gembira. Nah, itu hanya sebatas contoh kecil bahwa orang yang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah, dan barang siapa yang kufur maka siksaku amatlah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Contoh saja, sehat dan tidak sehat. Ternyata tidak sehat itu sampai miliaran untuk bisa berobat, yang sehat tidak usah berobat, mengeluarkan uang. Itu kalau dihitung dari kedipan mata, detaknya jantung, terus peredaran darah dan lain sebagainya, tidak mungkin manusia itu bisa menghitung. Jadi oleh sebab itu, tolong itu sebagai pelajaran untuk kita bahwa kita memang hidup selalu bersyukur. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan ini
Ini saya punya 5 kiat, yaitu 5 sukses Ramadan. 5 sukses Ramadan itu apa? Yang pertama yaitu sukses puasa. Yang kedua sukses baca Al-Quran. Yang ketiga sukses sholat tarawih. Yang keempat sukses malam Lailatul Qadar. Yang kelima sukses zakat fitrah. Jadi itu memang di bulan Ramadan ini Allah itu meremo pahala, karena Allah itu memberikan pahala yang tak terhingga, illa masya Allah. Jadi pahalanya Allah itu kalau baca Al-Quran itu misalkan alif lam mim itu tidak dihitung 1, tetapi hitungannya adalah 3, kalinya 10. Jadi ada 30 kebaikan. Jadi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan seperti itu. Jadi itu baru membaca ada pahala tingkatan-tingkatan. Tetapi kalau di bulan Ramadan pahalanya itu illa masyaallah. Illa masyaallah itu maksudnya Allah berkehendak seperti apa. Tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya. Yang dimaksud seperti itu. Biasanya kalau kalau kita beramal terus kalikan 7 kalikan 70 menjadi 700, itu ada hitungannya pahala-pahala seperti itu. Tetapi pahala-pahala di bulan Ramadan pahalanya itu tak terhingga. Allah itu berkehendak seperti apa. Dikasih nilai maksimal itu kan nilainya 100, tapi Allah bisa memberi nilai di atas 100, bebas. Oleh sebab itu mari di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk mensukseskan 5 sukses Ramadan. Ini kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu sukses puasa. Sukses puasa yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi artinya itu yaitu orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi seperti itu. Jadi puasanya orang sekarang dengan zaman sebelum Nabi itu ringan sekarang. Kalau zaman sebelum Nabi itu maghrib, isya, sahur, maghrib, buka. Jadi rentang waktunya hanya sholat maghrib sampai isya. Sedangkan kalau umat Nabi ini sahurnya subuh, bukanya maghrib. Jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan ini harapannya adalah tetap kita itu meningkatkan ketakwaan itu. Jadi yang berikutnya yaitu man soma ramadhana imanan wa kisaban gofiro lahu mata kodama min janbi. Jadi barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka semua dosa yang lalu akan diampuni. Bahasanya dosa yang lalu. Berarti ada batasannya. Tadi saya nyampaikan ilah masa Allah. Ilah masa Allah itu
terserah, tergantung Allah. Tapi kali ini pahalanya ada batasannya. Jadi setahun yang lalu, jadi puasa di bulan Ramadan ini, kalau kuat sebulan penuh, maka dosa-dosa sebelumnya itu dihapus. Oleh sebab itu, kalau itu dihapus berarti nanti setelah lebaran sholat Id, sholat Idul Fitri, berarti kita itu sudah tidak mempunyai dosa lagi. Itu adalah sukses puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga selama seharian, tidak, tetapi juga menahan nafsu dan menahan emosi. Karena apa? Puasa itu sesuatu dikatakan menahan karena apa? Barang yang halal saja di bulan puasa itu tidak berani makan, tidak berani ngambil. Barang yang halal, apalagi barang yang haram. Jadi lebih berarti. Ya selama ini kan peribahasannya kan begini, golek barang haram yang kangelan, kon golek barang yang halal tok. Nah seperti itu. Tapi kalau puasa, baik ada manusia, ada orang maupun tidak ada orang, itu kelebihan kehebatannya puasa di situ. Bahwa orang kalau puasa tetap puasa, barang itu halal haram tetap ditinggalkan. Itu namanya sukses puasa. Ini saya nyampaikan ini kepada Bapak Ibu, jangan sampai puasa itu kita nodai karena apa itu? Senang dengan istri kan betul? Selingkuh belum karo istrinya diwe kok. Zina ya, iya. Ya zina itu jangan sampai Bapak Ibu, karena itu sangat berat. Gantinya itu sangat berat. Besok itu 2 bulan berturut-turut puasa tidak boleh putus. Oleh sebab itu tolong itu benar-benar dihindari. Waktu kita tuh longgar, malam hari masih luas. Jangan sampai kita itu coba-coba, ya nyenggol-nyenggol dan lain sebagainya sehingga membuat syahwat itu kita meningkat sehingga kita tidak bisa menahan. Jangan sampai itu, tolong benar-benar itu dihindari. Yang berikutnya yaitu sukses sholat tarawih. Bagi Bapak Ibu wali murid dan anak-anak, kita ikuti anjuran dari pemerintah. Kita jangan sampai egois karena hanya ingin mementingkan kita ingin masuk surga, selamat dari neraka, terus kita melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat Allah, taat Rasul, taat pada pembawa perkara. Pembawa perkara itu kalau negara itu berarti amir. Kalau di sekolahan dia kepala sekolah. Kalau guru dia guru. Kalau tingkat kabupaten itu berarti bupati. Kalau kita sedang piknik, berarti ketua panitia piknik. Itu semua diikuti. Taat Allah bersifat wajib, taat Rasul bersifat wajib. Kalau yang disunahkan, tetapi taat kepada pemimpin itu sepol kemampuan. Jadi kita jangan sampai egois. Masjid sudah dilarang tidak untuk tarawih, tapi oleh takmir masjid memaksakan diri untuk tarawih. Itu namanya berbuat baik
tetapi menyalahi ketaatan. Oleh sebab itu, taat ketiganya itu bersifat penting karena itu menunjukkan kadar keimanan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan anak-anak, kalau masjid oleh pemerintah karena dinyatakan hijau, berarti tidak ada yang kena sakit, diperbolehkan untuk sholat tarawih, maka sebaiknya Bapak Ibu dan anak-anak sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Tetapi kalau masjid tidak diperbolehkan untuk sholat tarawih, maka Bapak Ibu untuk mengajari anak-anaknya yang biasanya sholat selalu jadi makmum, sebisa mungkin walaupun bacaan suratnya hanya sama itu terus, usahakan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Sehingga harapannya jangan sampai sholat maupun puasa itu seperti beduk. Awalnya ada, akhirnya ada, tengahnya kosong. Poso awal 10 hari ada, 10 hari tengah mokel, 10 hari akhir puasa lagi. Tarawih juga seperti itu. Awal-awalnya semangat tarawih bareng-bareng sama temannya. Di masjid kebetulan masjidnya dibuka, diperbolehkan untuk sholat tarawih. 10 hari berangkat aktif, 10 hari hilang, 10 hari akhir tarawih lagi. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak sukses. Yang ketiga yaitu sukses baca Al-Quran. Iqra, bacalah. Jadi diusahakan anak-anak tolong Bapak Ibu mantau agar anak-anak yang sudah lancar minimal sehari itu 1 juz, sehingga harapannya dalam 1 bulan itu bisa khatam, bisa 30 juz selesai. Harapannya seperti itu. Tapi bagi yang lancar bagaimana? Yang lancar ya terserah. Mau pahalanya banyak, berarti baca Al-Qur'annya ya lebih banyak. Apalagi ini kesempatan di hari libur, liburnya panjang, sehingga Bapak Ibu dan anak-anak berlomba-lomba untuk terus baca Al-Qur'an. Yang kakaknya sudah dapat 20 juz, wadiknya tidak mau kalah, walaupun bacanya kurang lancar, tapi bacanya lebih sering, sehingga bisa 21 juz. Orang tuanya malu, mosok anak-anak sudah 20 juz, 21 juz kok, saya kok baru 1 juz terus. Padahal ibarat membaca saya lancar. Apa karena kesibukan, apa karena menyibukkan diri, sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa ya? Pahalanya itu ila masalah. Dulu ada sejarah sebelum Nabi itu cerita pada sahabat-sahabatnya, menceritakan yang ceritanya itu seperti ini. Dulu sebelum kita itu ada beberapa orang. Kalau disebutkan dalam Al-Hadis itu ada 4 orang yang beribadah mengingat pada Allah itu tidak sekedip mata pun. Jadi hanya untuk berbuat sebuah kebaikan, memohon, berdoa kepada Allah.
itu selama 80 tahun. Tidak sekedip pun. Nah, terus sahabat-sahabat ceritakan seperti itu. Ya padamu. Lah umur kowe urung mesti 80 tahun. Sedangkan saya juga sholat hanya 5 waktu, maksimal seperempat jam. Selainnya itu ya ono ning mall, ya ono ning kafe, ya ada di hiburan. Lah terus apa mampu, apa bisa bersedih sehingga turunlah ayat Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi inna anjalnahu fi lailatul qadr itu kita turunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadar? Siapa yang tahu? Lailatul Qadr ini baru final bisa. Jadi Lailatul itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang apa ya? Yang baik, yang datangnya itu kita tidak tahu sebenarnya. Dulu Nabi itu dilupakan. Kalau kita hitung hari itu 65 hari diperas menjadi turunnya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lagi diperas-peras lagi, diingat-ingat lagi, turunnya di 10 hari akhir bulan Ramadan. Ada yang menyimpulkan bahwa turunnya itu di hari yang ganjil. Padahal kita untuk menentukan ganjil benar itu aja tidak bisa. Oleh sebab itu, biar malam Lailatul Qadar itu tidak sampai meleset, maka sebaiknya kita duduk, kita jebak semua. 10 hari akhir kita mengadakan itikaf di masjid, duduk bersikup, memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang menjadi doa kita itu dikabulkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pahalanya adalah sama dengan, kalau dihitung itu 83,3 bulan. Jadi 83 tahun 3 bulan. Jadi kalau kita nanti semuanya umat Nabi itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sekali saja, berarti sudah bisa mengalahkan orang-orang terdahulu sebelum kita yang tadi sudah berdoa, sudah beribadah selama 80 tahun tidak henti. Kalau dihitung-hitung itu 1000 bulan. Jadi itu. Jadi doa malam Lailatul Qadar ini kabeh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doanya seperti itu. Itu mohon di malam Lailatul Qadar itu selalu dibaca sore sampai malam. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini puasa sudah ada berapa? Nah,
Itu. Oleh sebab itu paling enak itu ya di tempatnya Bu Nunu itu. Depannya langsung musola, penak. Lungguh bersikup di situ, berdoa, setelah taraweh berdoa sampai sahur, habis sahur sholat subuh, baru sholat subuh, pray, kegiatan sebentar, didi, jalan-jalan, jam 8, tidur sampai sore. Wes enak banget kuwi, pahalane akeh, posone ora krasa. Yang terakhir yaitu sukses yang terakhir yaitu sukses zakat fitrah. Zakat fitrah itu bersifat wajib. Jadi zakat fitrah itu hendaknya itu diberikan maksimal itu setelah buka puasa yang terakhir. Itu sebenarnya sebagai, tapi nek dipepetke mepet banget ya sebelum sholat Id. Kalau zakat itu diserahkan setelah sholat Id, itu berarti sudah tidak zakat lagi. Itu namanya sudah sedekah. Berarti kewajibannya tidak kena. Nah, zakat itu adalah sebagai penutup kegiatan di bulan Ramadan. Tadi sudah sukses puasa, sukses baca Al-Quran, sampai ada yang 3 juz, 4 juz, 3 juz, 4 juz. Sampai ada yang khatam 3 kali, 4 kali. Sudah sukses sholat tarawih, sudah dapat malam Lailatul Qadar, tapi tidak ditutup. Kalau tidak ditutup itu berarti pahalanya belum nyampe. Mana-mana. Jadi pahalanya itu hanya melayang-layang, meliuk-liuk di angkasa, belum sampai pada Allah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai itu terlena. Nah, siapa yang harus zakat itu? Zakat itu ya wajib bagi orang yang sebelum sholat itu mau, sebelum sholat, misalkan anak ya sudah lahir. Kalau sudah lahir misalkan jam 3 sore lahir, pada besok sholat Id, ya itu sudah harus punya kewajiban untuk zakat. Nah, siapa yang tidak, yang terbebas dari zakat? Yang terbebas dari zakat yaitu orang yang sebelum sebelum sholat Id, sebelum buka ayat terakhir itu meninggal dunia. Guys, gue bebas. Jadi jam 3 sore mati, gue rasa mikir zakat. Rasa zakat. Nah, itu tidak pandang bulu. Jangan mengatakan miskin, kaya, kecil, besar, tidak. Semuanya wajib zakat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami ingatkan, tolong jenengan kalau musim-musim zakat seperti ini, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri, kalau memang ada di kanan kiri kita, tetangga kita itu merasa nanti diperkirakan tidak mampu untuk zakat, tolong jam 12 siang diparani jumlah anak piro diwenehi beras. Turun jenengan wenehi beras itu. Kira-kira kalau bisa sejumlah zakat itu, kalau zakat itu kan namanya tuh 1 sok ya. 1 sok itu kalau di sini kan dihitung 2,5. Tapi ada yang berhitung 2,7. Nah, kita memang ada perselisihan itu, kita juga tidak bahas perselisihan. Cuma yang jelas ketentuannya kalau memang 2,5 turun di 2,5.
Misalkan tetangga itu kok tidak mampu, anaknya 4, jenengan itu seperti ya jenengan itu sedekah dulu, kasih dulu, biar nanti pada saatnya dia zakat, dia bisa zakat. Setelah dia bisa zakat, kok kebetulan jenengan itu jadi amil, kasih lagi yang banyak. Dia biasa itu. Kadang-kadang kita itu kepedulian kepada tetangga kanan kiri itu kurang peduli. Jadi kita itu kan kalau dianggap mampu ya mampu, tapi kalau bagi orang yang tidak mampu untuk memberikan zakat itu memang berat. Oleh sebab itu, monggo ini kami kalau bisa menjelang-jelang seperti ini bisa memberi sembako, tapi sembako yang berupa beras menjelang-jelang zakat sebelum kasih. Misalkan anaknya bapak, ibune, bapaknya berarti jumlahnya 6 kali dihitung 3 kilo berarti 18 kilo. Kasih 18 kilo. Turane iso kanggo badan, dia bisa memberi zakat. Setelah itu kasih lagi setelah pembagian zakat itu. Fakir miskin itu dia nanti dapat. Dia bisa hari raya. Nah, ini setelah itu puasa itu sudah sukses. Kalau kelima-limanya itu, saya tidak berdasarkan dalil apapun, ini cuma menganjurkan. Paling tidak ada 5 sukses di bulan Ramadan itu paling tidak menjadi catatan untuk kita. Jadi itu kita sangat penting karena selama ini kita puasa tapi orang mikir seakan-akan terawih itu biasa, terusan baca Al-Quran ya biasa, bacaannya lancar, tapi sampai dengan sekarang baru dapat 10 juz. Itu eman-eman. Bacaan pada lancar. Misalkan baca itu kalau dihitung itu kalau baca itu setiap habis sholat itu 2 lembar. Kalau dihitung itu selama 5 kali itu sudah 1 juz. Kalau habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar. Bagi yang bacanya lancar, wah yes, itu enak. Itu Bapak Ibu dan orang tua wali murid yang ada di rumah dan anak-anak yang sedang belajar di rumah, itu yang bisa kami sampaikan. Ini puasa sudah selesai, oh belum ya? Masih selesai dalam yang saya sampaikan tadi. Selesai sudah sampai zakat. Nah nanti setelah itu hari raya sudah ada. Harapannya hari raya nanti kita menganjurkan kalau pemerintah masih belum memperbolehkan hari raya untuk silaturahim ke sanak saudara, ke tetangga, ya jangan dipaksakan. Jangan selalu memaksakan diri. Tetapi kalau pemerintah nanti menganjurkan, oh sudah dianggap aman, ya kita hendaknya bersilaturahim kepada sanak saudara dan kepada tetangga lingkungan, bahkan kepada orang-orang yang kita kenal. Taqabbalu minna wa minkum, itu kamu sekalian. Kadang-kadang semuanya dibutuhkan. Taqabbalu minna wa minka. Itu kalau berhadapan saya dengan Mas Agung, Mas taqabbalu minna wa minka. Nah, taqabbalu minna wa minka. Kalau saya dengan semua. Kalau dengan perempuan itu sepemahaman saya, tapi itu sudah umum. Jadi taqabbalu minna wa minkum. Itu kamu sekalian. K itu kamu laki-laki, K itu kamu perempuan. Jadi saya salaman dengan Bu Nunung tidak boleh. Saya mengucapkan sama perempuan berarti taqabbalu minna wa minki. Kalau saya dengan Mas Agung taqabbalu minna wa minka. Seperti itu. Cuma kadang-kadang dai-dai kita ya karena orangnya banyak jadi
belum minna wa minkum. Untuk kamu sekalian. Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah dalam penyampaian, ya jangan diprotes atau jangan dipermasalahkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang bermanfaat, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.